Halo Bray, selamat datang dan selamat bergabung di channel Shauki KM. Social corte black, no bank cheio de cash, moderno e elegante. Sua irmã no meu Corvette, passou de meia-noite, ela mandou mensagem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Shauki KM. Dimanapun kalian berada, yang ada di Papua, di Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, bahkan di Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Yang lagi ngopi, yang lagi santai, kita sama-sama sharing, sama belajar. Dan apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kita sama-sama belajar ya guys ya. Di video pembahasan kali ini saya akan mencoba sharing gitu, sama-sama belajar ya. Untuk apa kita berpikir kritis guys? Pikiran kritis ini untuk apa? Pernah nggak sih kalian terbesit di otak kalian, buat apa sih mikir susah-susah, kritis-kritis segala? Hidup mah gini-gini aja ya, jalanin aja, nggak usah mikir-mikir. Nah, pandangan ini mungkin pernah terbesit di benak sebagian kalian. Jujur saja, saya sendiri pernah punya pandangan yang serupa. Ada kalanya saya suka mikir, yang lebih baik jalanin hidup aja lah. Capek banget harus mikir A, B, C gitu ya. Jadi berpikir kritis ini memang bukan sesuatu yang semudah membalikan telapak tangan guys. Agar seseorang mampu berpikir kritis, memang dibutuhkan energi dan juga waktu yang tidak sedikit gitu, untuk menganalisis, meneliti, dan mencari fakta mengenai penilaian, anggapan, ataupun pandangan tertentu. Nah, oleh karena itu tidak sedikit orang-orang yang memilih, ya mendingan kita terima sajalah apa yang orang katakan kepada kita, atau penilaian yang dimiliki orang-orang di sekitar kita terhadap sesuatu. Nah, pilihan tersebut seakan-akan terlihat lebih mudah dan membuat hidup kita tidak menjadi sulit gitu ya. Tetapi lantas, apakah memang pilihan tersebut merupakan sesuatu yang tepat? Dan juga emangnya apa sih gunanya berpikir kritis? Apa gunanya? Sebelum menjawab pertanyaan kalian ya, kayaknya ada bagusnya juga kita kalau membahas apa yang dimaksud dengan berpikir kritis itu ya. Secara singkatnya nih ya, berpikir kritis ini merupakan suatu proses menganalisis fakta untuk membuat keputusan, pertimbangan, atau mengeluarkan pendapat. Dengan kata lain, yaitu seseorang yang mempunyai pikiran kritis tidak akan begitu saja membuat keputusan atau mengeluarkan pendapat tanpa didukung oleh fakta yang ada guys. Jadi tidak mudah gampang percaya gitu ya. Contoh dari penggunaan metode kritisnya, itu nggak harus selalu berkaitan dengan penelitian ilmu pengetahuan guys, atau observasi ilmiah ya, yang rumit-rumit itulah, dan itu sangat sulit ya. Jadi penerapan dari metode tersebut bisa dengan mudah kita terapkan di kehidupan sehari-hari bro. Misalnya gini, saat ini kalian pasti dengan mudah bisa menemukan berbagai barang-barang ya. Salah satunya adalah obat, misalnya obat yang diklaim bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, atau membuat tubuh kita menjadi lebih segar ya. Seperti bikin kita lebih konsentrasi dalam belajar, ya pokoknya fresh lah dan lain sebagainya. Nah, barang-barang semacam ini di dalam hitungan detik bisa kalian temukan dengan mudah di dunia maya guys. Namun seseorang yang punya pikiran kritis tentu tidak akan mudah percaya, tidak mudah percaya begitu saja pada iklan-iklan tersebut. Ia akan mencari tahu dulu ini, baik langsung kepada para pakar-pakarnya atau yang mempunyai keahlian di bidangnya. Misalnya kalau di bidang obat ya dokter atau ahli obat-obatan dan sebagainya guys. Nah, ya pokoknya tanya mengenai kebenaran manfaat dari obat-obatan tersebut nih, atau mencari referensi-referensi sumber-sumber dari jurnal-jurnal ilmiah yang dipercaya ya. Jadi tanpa adanya proses berpikir kritis, maka setiap orang bisa saja dengan mudah termakan oleh berbagai iklan ya, atau berita-berita hoax atau lain sebagainya guys. Nah, itu akan membuang energi, membuang uang kita, dan mungkin justru membuat tubuhnya menjadi lebih sakit karena mengonsumsi barang-barang yang dibelinya itu ya. Karena kita
searching ya di Google atau di mana, ada iklan untuk obat-obat ini yang pokoknya banyak lah, obat-obatan atau ya selain obat ya apa ya, pakaian atau sebagainya. Nah, oleh karena itu nih, mengenai metode berpikir kritis ini sendiri bukan sesuatu yang baru ya. Artinya berpikir kritis ini bisa kita tarik ke belakang lebih dari 2000 tahun yang lalu ya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu nih. Salah satu tokoh pertama yang tercatat dalam mengajarkan pentingnya berpikir kritis adalah Bapak Socrates. Siapa yang nggak kenal beliau ya? Yang lahir sekitar ya 470 tahun sebelum Masehi. Nah, Socrates ini dikenal sebagai salah satu bapak pendiri filsafat Yunani kuno, guys. Socrates juga memiliki pandangannya bahwa seseorang itu tidak bisa bergantung pada otoritas untuk mendapatkan pengetahuan. Artinya apa? Artinya Socrates ini menunjukkan banyak orang-orang yang memiliki kuasa dan posisi yang tinggi yang tidak mampu berpikir dengan baik gitu, atau pengetahuannya ini sangat terbatas, guys. Ada juga salah satu pendiri filsafat Yunani juga mengajarkan bahwa agar seseorang dapat menjalankan kehidupan yang baik, ia harus mampu berpikir dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, guys, atau yang kritis gitu. Ini sangat penting ya, kita semua untuk mampu mencari bukti dan memeriksa dengan cermat berbagai asumsi yang kita terima. Socrates juga jadi korban dari pemikiran yang dibawanya nih. Ia dijatuhi hukuman mati oleh juri Athena atas tuduhan merusak kalangan muda di Athena dan dieksekusi pada tahun 399 sebelum Masehi, guys. Dan ajaran Socrates ini tidak hanya bertahan pada masa Yunani kuno saja ya, tapi terus diajarkan dan diaplikasikan hingga berabad-abad setelah Socrates wafat. Dan para ilmuwan, misalnya yang menggunakan metode berpikir kritis ini untuk apa? Untuk menemukan berbagai temuan baru dan memajukan peradaban, guys. Kalian kemungkinan besar pernah mendengar seorang ilmuwan dan pernah mendengar ilmuwan yang berasal dari Polandia yang bernama Nikolaus ya. Beliau ini namanya Nikolaus Kopernikus ya, kalau nggak salah ya. 1473 sampai 1543 ya. Berbeda dengan dunia tempat tinggal kita sekarang ya. Mungkin Eropa di abad 15, tempat Kopernikus ini adalah tempat yang masih mempercayai bahwa bumi merupakan pusat alam semesta dan bukan matahari, bro. Nah, pandangan mengenai bumi sebagai pusat alam semesta di Eropa itu merupakan pandangan yang sangat tua ya, dan bisa ditarik hingga ke masa Yunani kuno 2000 tahun yang lalu. Ada salah satu tokoh pertama Yunani kuno yang mengatakan bahwa bumi merupakan pusat alam semesta adalah Ptolemy, guys. Nah, namun si Kopernikus ini tidak begitu saja menerima pandangan umum yang banyak dipercayai oleh orang-orang di sekitarnya ya. Pasca dia wafat, salah satu muridnya ini menerbitkan manuskrip yang ditulis oleh Kopernikus nih selama bertahun-tahun ya, yang berjudul dengan De Revolutionibus Orbium Coelestium ya, di mana ia menggambarkan struktur alam semesta yang baru yang berpusat di matahari, jadi bukan di bumi. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bisa kita ambil dari observasinya terhadap gerak matahari, bro. Dan berdasarkan observasi astronom Kopernikus juga pernah menulis bumi sebenarnya hanyalah planet biasa seperti Merkurius, Venus, Jupiter dan lain sebagainya lah. Nah, namun dengan berkembangnya teknologi, kita kini mengetahui ya, bahwa matahari bukanlah pusat semesta ya. Tidak hanya itu, bro. Bahkan pusat galaksi kita juga bukanlah pusat semesta ya. Matahari merupakan satu dari sekian
Matahari merupakan satu dari sekian triliun bintang yang berada di galaksi kita. Galaksi Bima Sakti dan galaksi kita merupakan satu dari sekian triliun galaksi yang tersebar di seluruh penjuru. Nah ini ya di Al-Quran ada, memang nggak cuma satu galaksi ya. Nah manfaat lainnya berpikir kritis ini untuk apa? Dari tadi kok ngomongin kritis-kritis ini, untuk apa manfaatnya? Nah ini ya manfaat untuk berpikir kritis ini yang paling esensial dan yang paling penting. Selain untuk membantu kehidupan kita sehari-hari agar tidak mudah terkena hoaks atau kebohongan, metode berpikir kritis ini sangat penting untuk diajarkan dan diterapkan, bro. Karena melalui hal tersebut kita akan memajukan ilmu pengetahuan yang tentunya akan memajukan peradaban manusia. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya ya, baik yang lahir jauh sebelum atau sesudah astronom di Polandia atau lain sebagainya guys ya. Nah, jadi tanpa adanya berpikir kritis, maka kita akan menerima dengan begitu saja apa yang diyakini dan yang dikatakan oleh orang-orang yang ya pokoknya di sekitar kita lah. Nah, kita jadi tidak akan mencari tahu lagi gitu ya. Bodo amat lah, cuek, tak kurespon gitu ya bahasanya ya. Jadi kira-kira begitulah pandangan apa gitu manfaat berpikir kritis ya. Oleh karena itu kita sama-sama belajar untuk membiasakan berpikir kritis ya, mulai dari sekarang ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.